Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadinihi wa ala alihi salihah. Wa ala hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ibadil kiram. Summa ila abahi wa ikhwanil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ala rasyidin sayyidina Abu Bakar Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu وبقية الصحابة أجمعين والتابعين والعلماء والفقهاء والمحدثين والقراء والسين وأولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغرب بحرها وبحرها وفيها من كل شيء خصوصا لشأن سلطان عبد الشيخ القادر جل وجل الأولياء في تمام أعظم بركات الإيجاد كثيرين أقسنا لعون سبحان الله وسلم لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا والمشايخ وأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والخصوصا مع هذا الكتاب العلم الشيخ محمد بن عمر الألباني الجامي وصل شابتين أحمد بن حجر حسن العسقلاني وأهل سلسلتين وفراد لهم أسكن الجنة شر الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا لساتنا ولعافيتنا ولسلة أمورنا وللدنيا والآخرة نسأل الله مقاصد الآخرة والقضاء حوائجنا وجدنا الآخرة. Mudah-mudahan dengan berkat Al-Fatihah Allah memberikan kita kemudahan, kelancaran dalam setiap urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah berikan kita kesehatan jasmani maupun rohani, dijauhkan dari segala macam gangguan, musibah, penyakit dan hal-hal yang buruk lainnya. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah dan thayyibah, jauh daripada yang haram. Dan juga mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, khususnya anak-anak kita yang sedang proses pendidikan maupun yang baik sekolah formal maupun di pondok pesantren. Semoga anak kita diberikan penjagaan, pemeliharaan, dimudahkan dalam urusan belajarnya, menjadikan anak-anak yang soleh-solehah, menjadikan para hafiz-hafiz Al-Quran, generasi penerus perjuangan para alim ulama, dan insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah dalam iman Islam, dibabatkan dalam husnul khotimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah yang memuliakan, alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah. Kita kembali dipertemukan setelah libur selama Ramadan, dan juga setelah Ramadan kita sudah masuki bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita meninggalkan Ramadan, bulan Syawal, sekarang Dzulqa'dah, sebentar lagi Dzulhijjah. Di DKM sibuk lagi karena ada panitia kurban. Baik, kita lanjutkan kajian kita memasuki al-maqalah ar-rabi'ata asyrah, maqalah yang ke-14. Ini berkaitan tentang 3 hal kunci mencari ilmu. Ini Bapak bisa sampaikan ke anak kita. Waruya, dan diriwayatkan anna rajulan min Bani Israil, bahwasanya ada seorang laki-laki min Bani Israil, dari kalangan Bani Israil,
kharaja ila talabil ilmi, yang mana pemuda tersebut keluar, ya, hendak keluar ila talabil ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Fabalagha dzalika nabiyahum, maka niatan si pemuda tadi yang keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, itu berita tentang pemuda ini kedengaran sampai nabinya, nabiyahum, nabi mereka, nabi Bani Israel. Nah, cuman di sini tidak disebutin di sarahnya ya Pak ya, yang dimaksud nabi mereka itu siapa. Karena dalam sejarah bahwasanya jumlah nabi dan rasul itu Bapak totalnya ada berapa Pak? Ada yang tahu jumlahnya nabi dan rasul? 124.000 itu jumlah nabi Pak. 313 rasul. Nah, yang wajib diketahui ada berapa? 25. Dari 25 itu ada 12 nabi yang khusus Allah utus ke Bani Israel. 12. Nah, di antara 12 itu saya nggak tahu nih maksudnya siapa gitu. Ada Nabi Lut, ya, ada Nabi Ishak, ada Nabi Yakub, Nabi Ayub, kemudian Nabi Zulkifli, kemudian Nabi siapa? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Ilyasa, kemudian Nabi Zulkifli, kemudian siapa lagi? Siapa Pak? Ishak udah. Nanti ditutup oleh Nabi Isa alaihi salam. Nah, di sini nggak disebutin di antara nabi-nabi tadi itu siapa yang nggak disebutin. Intinya ini pemuda di kalangan Bani Israel mau nuntut ilmu, mau keluar. Nah, berita tentang murid ini nyampe ke nabinya, nggak disebutin nabinya siapa. Faba'asa ilaihi fa'atahu, maka nabinya tadi nyuruh, itu anak muda yang mau nuntut ilmu, suruh datang ke sini, kira-kira begitu. Ya, suruh datang ke sini, maksudnya mau ngasih nasihat. Nah, di sini ada satu pelajaran ini Pak. Ya, buat kita nih Pak, buat kita nih ada satu pelajaran dari riwayat ini maksudnya. Pelajarannya apa? Pelajarannya, kalau Bapak mau mondokin anak, sebelum diberangkatin, datengin ustadz terdekat dulu. Karena Nabi itu tokoh di situ, ya enggak? Datengin ustadz, minta nasihat. Jangan Bapak langsung antar pondok. Ya, karena urusan pesantren ini ya bukan urusan biasa loh Pak. Anak kita mesti dikasih briefing, kalau bahasa kita briefing ya Pak. Dikasih pembekalan dulu. Kalau bahasa kitanya, ya datang nih Bapak, ya datang ke Ustadz kita. Ustadz, ini anak saya mau lulus Pak Ustadz. Besok mau berangkat ke pondok, tolong kasih nasihatnya. Kayak gitu. Pembekalan di rumah, ya. Jadi kalau anak kita langsung lempar ke pondok tanpa pembekalan mental, kaget dia Pak, betul nggak? Kan saya sudah cerita ke Bapak, pondok itu, nih kalau ngomong horornya nih, aduh Pak, lo penting ujian, banyak betul ujiannya. Satu sisi anak pisah orang tua, sedih nggak Pak? Satu sisi anak mesti adaptasi, biasa di rumah enak, di sana serba apa adanya. Makan tinggal di sana harus ngantri. Menu tinggal bilang dikasih, di sana apa adanya. Kalau di pondok kan 3T, tempe, tahu, toge, eta muter Pak. Kalau di rumah kan, Pak pengen fried chicken, ada. Pak pengen sate, ayah. Di pondok bisa nggak? Pak Ustadz pengen sate, wah gaplok sama dia. Belum lagi kadang-kadang mesti adaptasi dengan anak-anak yang tanda kutip, ada yang iseng, ada yang jahil, ada yang nakal. Belum lagi menghadapi kebiasaan yang nggak sama di pondok, anak di rumah kadang-kadang ya masih dimanja orang tua, subuh bisa antepkeun teh karunya lagi tidur. Tapi di pondok jam 3 mesti bangun, nggak bangun. Kadang-kadang, bangun, lagi ngantuk.
Itu anak begitu kaget ya? Kaget Pak. Biasa enak di rumah, tiba-tiba menghadapi kondisi yang berat banget. Tapi kalau anak udah dikasih briefing di rumah, ada kekuatan. Nah ini pelajarannya ya. Jadi pelajaran bapak-bapak nih. Bapak kalau mau bikin anak, bawa dulu ke ustadz terdekat. Minta doanya, minta nasihatnya. Nah ini Nabi ngajarin. Siapa yang mondok? Sini-sini suruh ke rumah. Gitu maksudnya. Fabasa ilahi, maka orang ini menyuruh fabasa ilaihimu, itu seseorang untuk datang kepadanya. Maksudnya si Nabi Bani Israil ini nyuruh kepada orang tadi untuk datang kepada nabinya. Setelah pemuda itu datang, faqala lahu, maka Nabi Bani Israil ini ngasih nasihat. Faqala lahu, maka berkata, ya fata, hai anak muda, gitu ya. Ya fata, hai anak muda, dengerin nih. Inni a'idzuka bisalasi khisalin. Aku mau kasih kamu nasihat 3 perkara. Nih, kamu yang mau nunduk nih, yang mau belajar gitu. Saya mau kasih kamu 3 nasihat, 3 perkara. Fiha ilmul awwalin wal akhirin. Walaupun 3 perkara ini sederhana, tapi meliputi ilmunya seluruh ilmunya para awalin wal akhirin, ilmunya leluhur yang sampai ilmunya para nabi yang akan datang. Gitu kan? Jadi walaupun simpel, cuman 3, tapi meliputi ilmunya para nabi yang dulu dan nabi yang akan datang. Gitu. Apa itu? Yang pertama, nasihat yang pertama apa tuh? Khafillah fis sirri wal alaniyah. Tanamkan rasa takut, sifat takut kepada Allah. Fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Ya. Ini sebetulnya bukan buat anak santri aja, ya termasuk kita ini. Ini bapak ngaji ini lagi thalabul ilmi kan? Seru aja banyak. Cuman bedanya bapak bukan pondok pesantren seperti anak-anak kita, ya. Tapi pesantren Al-Ikhlas kali gitu ya. Sama sebetulnya lagi ngaji juga. Cuman status kita bukan santri pondok pesantren, jamaah musola. Tapi ketika duduk ngaji, ya thalabul ilmi. Jadi ini nasihat buat kita sama. Buat siapapun yang sedang mencari ilmu, nuntut ilmu, thalabul ilmi berlaku sama. Apa nih kuncinya supaya kita mendapatkan apa yang kita cari? Yang pertama, khafillah fis-sirri wal alaniyah, tanamkan sifat takut, rasa takut kepada Allah. Fis-sirri, dalam keadaan kita sendirian, wal alaniyah, walaupun dalam keadaan rame-rame. Nah, yang jadi persoalan begini Pak. Gimana caranya untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah? Karena ternyata masih banyak orang yang hidupnya seolah-olah, maaf ya, nggak mau diatur sama Allah gitu. Labrak sana, labrak sini, halal haram diumbar. Korupsi di mana-mana, persinahan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Udah tahu itu haram, tapi masih dikerjain. Kan itu faktanya ya Pak ya. Hampir setiap hari kita dengar beritanya begitu. Berita Bapak lihat berita tuh. Kayaknya sudah menjadi makanan setiap hari, konsumsi harian tuh pasti beritanya korupsi, kriminal, prostitusi, eta wae beritanya setiap hari tuh. Jadi beritakan tuh nggak ada yang indah, itu aja beritanya. Ini menunjukkan apa? Betapa banyak orang yang tidak takut kepada Allah. Kan itu. Nah, gimana caranya tuh? Ternyata begini Pak. Supaya kita ada rasa takut kepada Allah, materinya sudah saya sampaikan. Supaya ada orang timbul rasa takut kepada Allah, maka kuncinya adalah kuatkan ma'rifatullah. Atau ma'rifat. Ma'rifat itu bagaimana kita mengenal Allah. Kenal Allah. Jadi orang ini akan sulit takut kepada Allah kalau dia belum kenal Allah. Kenali dulu Allah. Makanya penting ilmu tauhid ini disampaikan dulu. Tauhid itu Pak. Ya. Ilmu tauhid itu supaya kita mengenal Allah itu siapa sih? Makanya di pondok pesantren itu kan
menurut ya madhabnya gitu Asy'ariyah, selalu kita diajarkan sifat wajib Allah yang 20. Masih hafal nggak Pak? Wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Terus muhayat sama basar kana qadiran muridan aliman ayan sami'an basiran. Minimal itu aja dah. Orang kalau sudah mengenal 20 minimal, oh orang tuh begitu ya gitu. Untuk menemukan sifat takwa minimal dari 20 ini kita pegang. Yang pertama, Allah Sami, Allah Alim, Allah Basir. Ini ada ya. Allah Sami, Allah Alim, Allah Basir. Untuk menemukan sifat takwa tadi. Allah apa tadi? Sami. Apa artinya Sami? Allah Maha mendengar. Maka kalau orang sudah punya sifat bahwasanya Allah, bahwasanya orang yang punya sifat ma'rifat, bahwasanya Allah itu Maha mendengar apa yang kita ucapkan, saya yakin Pak, kita nggak berani ngomongin yang jelek-jelek. Kenapa? Walaupun orang nggak tahu, Allah Maha mendengar. Jangankan suara, detik hati kita juga Allah tahu. Allah Alim, apa Alim? Maha tahu. Kalau orang tahu bahwasanya Allah itu Maha tahu, jangkauannya tanpa batas. Maha tahunya Allah tidak seperti tahunya kita. Kalau kita kan melihat sesuatu, tahu berdasarkan apa yang nampak. Contoh sekarang, Bapak kalau lihat mihrab, di sini di mihrab, ada apa di mihrab Pak? Ada mimbar sama AC, betul nggak? Sekarang saya mau tanya, Bapak tahu nggak di balik tembok ada apa? Kan nggak tahu. Kalau manusia, tapi Allah tidak terbatas oleh batas apapun, tembus kemana, itu sifat alim Allah. Nah, orang kalau sudah mengerti sifat Allah punya sifat alim, dimanapun kita berbuat nggak berani macam-macam, karena Allah Maha melihat. Pejabat nggak bisa korupsi dia, walaupun BPK nggak tahu, KPK nggak lihat, anak buah nggak lihat, atasan nggak ada, auditor nggak tahu, tapi tetap Allah Maha. Nah, itu kalau orang ngerti marifat sifat Allah Tuhan alim, nggak berani macam-macam, ya, gitu. Lalu yang ketiga apa? Basir. Apa artinya basir Pak? Allah Maha mewaspadai, Allah Maha mengawasi. Ya, orang sekarang nih, zaman sekarang ya Pak, di mana-mana hampir kita lihat ada CCTV, ya kan? Di jalan-jalan, di jalan tol, di perusahaan, di mall-mall, bahkan hampir sekarang di perumahan setiap gang itu ada CCTV-nya. Betul Pak? Iya. Untuk apa tuh? Untuk memantau keamanan, kalau ada apa-apa bisa dilihat, betul ya? Maling Pak, maling itu sebelum dia nyolong biasanya survei dulu, ada CCTV-nya enggak? Gitu. Artinya kalau ada CCTV dia rasa ngeri juga, mikir-mikir dia. Rasa takutnya karena ada CCTV. No, CCTV. No. Saya baru ngomong CCTV. No. Ini kapan pasangnya nih? Hah? Udah lama ya? Masya Allah. Jadi maling pun mau nyolong, lihatnya kok ada CCTV. Oh ya. Ada rasa takutnya tuh. Kenapa? Ada yang mengawasi. Cuman ketika nggak ada CCTV, jadi berani nyolong. Jadi takutnya orang gara-gara CCTV. Sedangkan Pak, saya mau tanya, Allah itu Maha mengawasi. Mengawasinya Allah tidak sama dengan CCTV. Kalau CCTV itu ada rusaknya, bisa di-off-in, tak mati, tidak berfungsi tuh. Tapi kalau Allah Maha mengawasi 24 jam, la ta'khudhuhu sinatu wala mantau, nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Allah tuh. Nah, kalau orang punya sifat kayak gitu Pak, Bapak mau ngapain aja nggak berani. Kenapa? Ada yang ngawasin. Tuh. Ini sifat takwa minimal 3 tuh. Dari yang 20 tadi, apa tadi? Sami, Alim, Basir. Udah aman. Ya. Jadi kemana-mana kita merasa ada yang ngawasin gitu. Walaupun nggak ada orang, nggak berani ada Allah gitu. Jadi merasa ada rasa takut. Nah, itu untuk menemukan sifat takwa. Nah,
Gitu ya. Jadi kalau kita pengen dapat ilmu, katanya tanamkan sifat takwa. Itu satu. Bisa jam berapa? Nah, tujuhnya. Baik, cukup lah. Itu yang pertama. Yang kedua, wamsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkurum illa bi khair. Nasihat yang kedua nih, supaya kita dapat ilmu, katanya wamsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkurum illa bi khair. Tahanlah lisanmu, kendalikan lisanmu, ucapanmu nih, omonganmu, 'anil khalqi, ketika berinteraksi dengan orang lain, la tadhkurum illa bi khair. Jangan kau gunakan itu lisan illa bi khairin, kecuali kamu ngomong yang baik-baik aja. Gitu. Jadi hati-hati ya, kalau orang mau cari ilmu, ilmunya pengen berkah, manfaat, jaga lisan. Maksudnya gitu. Ngaruh loh Pak, bener. Ya. Dulu waktu saya mondok itu kan punya target hafalan, saya pengen hafal sekian juz gitu. Maka datang ke kiai, saya pulang ke Banten, dikasih amalan. Amalannya ya agak berat sih, puasa 40 hari. Nah, ternyata beratnya bukan puasa doang Pak. Selama puasa itu bukan kamu hanya puasa makan minum, tapi puasa mulut, lisan. Wah, saya teh nggak boleh ngomong Pak Kiai, nggak boleh ngomong kecuali ngaji dan zikir. Waduh, berat. Waktu itu nggak percaya namanya sakit mulut. Betul ngaruh Pak. Dengan kita puasa mulut dari ngomong yang lain, kecuali zikir, kecuali baca Quran, ya kecuali mau kalah kitab itu, ngaruh betul Pak, demi Allah saya rasakan. Ini harus minimal ya, saya rasakan. Ketika kita berinteraksi banyak orang, ya nahan mulut aja gitu, nggak ngomong kecuali ngomong yang baik-baik aja. Ya, ditanya ya jawab seperlunya gitu. Nah, maksimalkan zikir bacaan itu saja. Yang saya rasakan, subhanallah Pak, nerima ilmu itu cepat Pak. Kalau ibarat data tuh nggak lemot Pak, loadingnya cepat Pak. Bapak pernah nggak buka internet muter? Pernah nggak? Itu yang salah apanya tuh, HP-nya apa? Datanya tuh kira-kira. Jaringannya mungkin ya Pak ya, lemot atau bila amat. Otak manusia itu begitu kadang-kadang, nangkap ilmu susah banget. Udah paham belum? Belum Pak Ustadz, belum paham. Jelasin lagi, belum paham juga, belum, susah juga. Berarti lemot. Ternyata dengan kita jaga mulut, lisan kita. Karena seperti saya nasihat di sini, jaga lisan, kontrol tuh omongan, jaga tuh mulut. Ketika berinteraksi ngomong dengan orang lain, la tadkurhum, jangan kau gunakan illa bi khair, kecuali itu mulut digunakan hanya untuk yang baik. Ngaruh ya Pak ya. Jadi ilmu itu bukan hanya otak. Oh, saya pasti pinter, Ustaz, kenapa? Otak saya cerdas. Jaminan. Ya, karena kemanfaatan ilmu itu tidak ada hubungan dengan otak. Ya, rasa takut. Yang kedua, kemampuan untuk kontrol nih, mengendalikan lisan. Jaga lisan. Sebab kalau lisan ini tidak dijaga Pak, ya Bapak rasakanlah zaman sekarang banyak terjadi kegaduhan di mana-mana, terjadi perkelahian, konflik, keributan, sampai terjadi pembunuhan. Itu mulainya dari mana? Mulut. Ya. Apalagi zaman sekarang ya Pak, hati-hati banget ya. Sekarang dikit-dikit di post di video ya Pak. Public figure sekarang ngomong salah dikit aja, langsung viral. Ya. Yang lagi viral sekarang siapa? Ustaz Adi Hidayat, ya kan? Kan gara-gara begitulah kira-kira. Dan banyak lagi kasus-kasus yang lain. Ngomong, disut, dipoto, sebari, rame, ya, penistaan agama dan banyak lah. Itu gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa omongan. Terlepas ini Maya, salah atau benar, intinya kita mesti hati-hati. Karena begini Pak, ngomong kita ini perasaan baik,
Tapi belum tentu omongan baik kita diterima dengan baik sama orang. Belum tentu. Contoh kayak gini ya. Contoh kayak gini. Ada teman kita nih, waktunya sholat, dia nggak sholat, duduk aja gitu. Entah itu ngobrol, entah itu ngapain lah. Kita nih temen nih, kayaknya nggak enak amat ya. Kita sholat, dia nggak sholat. Terus kita ngajak dia sholat, bagus nggak kira-kira? Bagus kan? Nah, niat kita bagus banget tuh, ngajak dia sholat. Otomatis pakai mulut dong, betul nggak? Pakai mulut tuh. Nah, ketika kita ngajak sholat, hati-hati Pak. Niat kita baik, tapi kalau kita tidak bisa ngontrol omongan dengan baik, maka timbulnya jadi nggak baik. Contoh begini, kita mau sholat, mau ngajak ini orang nih, teman kita nih. Entah teman kita lagi ngobrol, entah lagi ngapain gitu ya, lagi makan, lagi nyantai. Terus kita bilang gini, ngapain? Nyantai kita. Udah mau duhur nih, sholat yuk. Raka lu kagak sholat, kira-kira gimana? Sewot nggak? Ini karena tidak bisa ngeracik bahasa begitu, omongannya diracik dong, dikontrol. Tapi orang yang baik, punya ten baik, maksudnya kontrol bahasa, omongan itu, kendalikan bahasa, diatur dong bahasanya enak supaya orang tidak tersinggung. Gitu bahasanya ya. Jadi maksudnya gitu. Menjaga lisan ini bukan hanya diem. Enggak. Dalam interaksi, komunikasi, dimanapun, ditata lah bahasanya. Kalau sama orang tua, ya adabnya orang tua gimana kita. Kalau sama orang yang mulia, tokoh masyarakat, jaga bahasanya. Sama teman, sama orang kecil, atur bahasanya. Itu namanya imsak lisanak, wamsik lisanaka. Apa tadi? Mengendalikan lisan. Dan usahakan kalaupun kita ngomong, jangan ngomong yang lain. Illa bi khairin, kecuali yang baik. Ya, orang itu kan bicara Pak, bicara nih kita nih mulut ini sebetulnya tidak akan bisa ngeluarin kata-kata. Ya, kata-kata ini keluar Pak, tergantung apa yang ada di otak. Betul nggak ya? Iya. Mulut ini sebetulnya yang ngeluarin bebas apa aja, bebas. Dia berdasarkan intrusi otak. Otak dari mana? Bermula dari hati. Maka kuncinya adalah supaya mulut kita bagus, yang keluarnya bagus-bagus, kata-katanya pun lemah lembut menyenangkan orang lain. Sumbernya, kalau kata Agim, jagalah hati, kan gitu kan? Itu intinya mah, hati yang perlu ditata dulu. Kalau hati baik, maka apapun yang keluar baik. Logikanya kayak apa? Logikanya kayak teko. Tahu teko ya? Teko tuh. Teko ada isinya. Maka ketika tuang itu teko itu akan mengeluarkan, lu moncong tekanya tuh, moncong tekona keluar. Moncong teko itu akan mengeluarkan tergantung isinya. Kalau isinya kopi, ya keluar kopi. Kalau dalamnya susu, keluar susu. Kalau dalamnya apalagi Pak? Jahe, ya keluar jahe. Kalau yang dituangnya, kalau yang di dalamnya ini comberan, ya comberan keluarnya. Artinya apa? Mulut tergantung isi hati. Gitu. Ya. Jadi kembali lagi nih, seseorang ini akan mampu mengucapkan kebaikan-kebaikan dalam komunikasi tergantung hatinya. Allahu Akbar ya. Kita belajar berbaik sangka aja ya Pak ya. Ya. Jadi kalau Bapak ketemu orang yang gitunya cek bahasa Sunda mah enek aing mah gitu teh. Tau enek Pak. Nggak seneng. Nih hati kita nggak seneng, nggak bisa dipungkiri Pak. Saya tahulah, saya yakin Bapak pasti ada rasa suka dan tidak suka, pasti ada, betul nggak? Iyalah, setiap orang kan punya penilaian masing-masing. Bapak nggak enek, iya hati boleh enek, tapi tetap mesti ditata tuh hati, betul nggak? Bagaimana caranya? Ketika kita komunikasi di depan dia,
tetap jaga bahasa supaya apa? Tidak menyakiti hati. Intinya menjaga hati, walaupun hati kita nggak seneng, jaga hati. Itu maksudnya. Ditata. Bapak lagi kesal sama istri. Contoh jawabannya, Bapak pernah kesal sama istri, Pak? Sering jawabannya. Siapa yang sering di sini? Allah Akbar. Ini yang diam berarti saking banyaknya nggak bisa jawab ya. Atau namanya manusia pastilah Pak. Karena istri Bapak kan manusia biasa, ya. Kesel ada? Iya dong. Nah, ketika Bapak lagi kesel kepada istri, ditata apa keselnya? Ditata. Sebab kalau Bapak tidak menata hati nih ketika Bapak kesel sama istri, saya kalau warna disampahkan. Betul kan? Ini Bapak kesel sama istri nih, kesel banget. Mungkin karena apalah ada sifat-sifat yang kita nggak suka, ketemu, kata-katanya sampah semuanya. Dasar siapa pemajikan bego, pasti gitu kata-katanya. Kurang ajar jadi istri, nggak tahu diri. Kira-kira sesalah-salahnya istri, sejelek-jeleknya istri, kalau dipanggil bego, goblok, bodoh, nggak tahu diri, kira-kira istri tadi sakit hati nggak? Sedangkan Bapak tahu, mun pamajikan pundung biasanya kumaha. Istri Bapak kalau kesal Bapak gimana? Kalau mau ngelawan, masuk kamar, banting pintu. Tahu-tahu udah packing koper, kan repot urusannya. Gara-gara ngomong. Kalau istri udah bawa koper, baru Bapak sadar, aduh mama jangan dong. Ini gara-gara omong. Coba, ya, coba nanti kita aja. Jadi kalau Bapak kesal sama istri, bisa nggak marah tapi dia senang gitu Pak? Bisa nggak? Bisa nggak Pak? Bapak marah tapi dia nggak, Bapak marah tapi dia senang dimarahin. Pikir atau banyak. Aduh ya, udahlah. Jadi ngelebar kemana-mana nih. Itu yang kedua, intinya jaga mulut ya Pak, jaga lisan. Ada ngaruh ternyata kepada ilmu. Sebab itu dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Dan dalam kitab yang sedang kita kupas juga ada alim wal muta'alim, ada kewajiban setiap penuntut ilmu terhadap teman-temannya. Nah, diantaranya adalah kalau kita ketemu teman sesama jamaah, ketemu teman sesama di pondok pesantren, itu diantaranya harus saling memuliakan. Di sisi lain pantangan dalam belajar itu saling merendahkan. Sebab apa? Kalau kita merasa pintar kemudian merendahkan orang lain, bisa jadi Allah akan cabut keberkahan ilmunya. Gak ada manfaatnya ngaji. Nauzubillah ya. Intinya jaga mulut, ya, usahakan omongan kita yang baik-baik. Kemudian terakhir wadur khubsaka alladzi taquluhu hatta yakuna minal halal. Yang ketiga nih, supaya mendapatkan ilmu yang barokah, wadur khubsaka. Khubsun ini kalau bahasa Arabnya, kalau lihat kosakata khubsun ini artinya roti. Tapi yang dimaksud di sini adalah wadur khubsaka, artinya perhatikanlah makanan yang kau makan. Perhatikanlah apa yang kau pakai, alladzi taquluhu yang kau makan, hatta yakuna halal, pastikan apapun yang kau makan, apapun yang kau minum, minal halal, sumbernya dari barang halal. Nah, ini pesan moral buat para orang tua nih. Karena anak-anak biasanya tergantung siapa orang tuanya, ya kan? Iya. Lah anak-anak kita kan belum menghasilkan duit, Pak. Dia makan kiriman dari orang tuanya. Betul nggak? Iya, kiriman orang tuanya. Nah, ini pesan moral buat bapak-bapak. Bapak-bapak, kalau bapak punya anak bapak sedang belajar dan anak bapak pengen ilmu yang bermanfaat, berhasil dalam proses menuntut ilmu, nih saya ulangi, pastikan kita ngirimin duitnya gitu tuh. Jangan harap anak kita punya ilmu manfaat kalau bapaknya ngirim ke pondok, ngasih ke anak duit haram.
Yang terjadi bisa dilihat sekarang Pak, di sekolah-sekolah banyak tawuran, betul ya? Ya, ada anak di sekolah berantem aja, ada anak di sekolah sampai nauzubillah ya Pak ya, nantang berantem gurunya, ada nggak tuh? Kan ada tuh. Guru ditantang. Ada lagi anak di pesantren bikin onar aja kerjanya, nyolong sendal, nyolong baju, ngebully temennya, pukul temennya. Saya bisa asumsi kita nih ya, anak biasanya nggak punya salah. Bisa jadi ketika orang tuanya ngirim barang makanan dari barang haram, sebab kalau barang haram itu Pak, konsekuensinya panas ke badan, panas ke hati, panas ke pikiran, panas aja Pak. Dimakan sama anak di pesantren nggak betah, stres otaknya, nggak tenang pikirannya, karena dia nggak bisa melampiaskan, akhirnya ke teman-temannya dilampiasin, bikin onar, bikin ribut. Banyak begitu nggak Pak? Iya, sekarang di pesantren, aduh ujian banget ya Pak ya. Dunia pesantren sekarang lagi ujian nih. Banyak pemberitaan-pemberitaan yang kurang sedap gitu. Banyak banget. Pembulian, ya. Padahal beritanya cuma 1-2, tapi seolah-olah pesantren sama semuanya. Ya ada beberapa ya orang tua yang datang ke rumah minta saran. Gitu. Ustadz katanya, anak saya sebetulnya mau mondok, tapi karena gencarnya pemberitaan, anak tuh jadi nggak mau takut mondok Pak. Yang berita pembulian itu, ada ya beritanya ya, yang sampai meninggal. Jadi Ustadz gimana nih, katanya anak saya nih kemakan berita. Jadi gara-gara itu berita, anak yang tadinya semangat mondok nggak jadi mau mondok, ketakutan. Nah, ini saya bilang ujian buat kita. Nah, saya bilang, Bu, Pak, sebetulnya Bandung itu paling hiji 2. Dari 100 santri itu paling yang nakal 1-2 orang biasanya. Cuman gara-gara nakal, biang kerok terkenal gitu. Pak, di pesantren itu kalau anak kita pengen viral, jadi anak nakal aja udah. Itu gampang dikenal, kiai pun pasti kenal itu. Kalau nggak nih, kalau pengen viral di pondok, jadi anak paling bandel atau anak paling pintar, kita ada 2. Kalau di tengah-tengah nggak bakalan viral biasanya, nggak bakalan. Jadi kalau pengen dengar Pak Kiai, jadi anak bandel atau anak pintar. Ya, kalau jadi anak bandel, siap-siap diusir. Kalau jadi anak pintar, jadi anak bandel nih, siap-siap diusir sama Kiai. Kalau jadi anak pintar, siap-siap diangkat jadi mantu Kiai. Nah, karena terkenal, betul ya. Jadi kembali lagi nih, kembali kepada anak-anak itu fitrah, dia nggak tahu apa-apa, tergantung kiriman orang tuanya. Maka pesan tadi katanya, kalau pengen ilmu bermanfaat apa tadi, perhatikan khubsun itu bekal makanannya. Perhatikan makananmu alladzi ta'kulu, yang kau makan, yang kau minum, hatta yakuna minal halal, pastikan itu semua dari halal secara zahiriahnya, halal maupun secara hukmiyahnya. Zahir itu maksudnya gini, jangan sampai bapak ngirim makanan ke pondok. Nah, nih papa bawa makanan enak banget. Apaan Pak? Daging babi. Wah, nggak boleh itu Pak. Itu namanya haram secara jismiyah, zahiriyah. Nah, yang paling diwaspadai ini ada namanya barang haram secara hukmiyah. Zahirnya barang halal. Nak, gina, ayah kasih kamu roti halal nggak? Halal. Tapi roti tadi hasil kerja ayahnya korupsi, hasil korupsi beli roti. Nah, itu namanya haram secara hukum. Dua-duanya nggak boleh Pak. Ya, haram dari segi jismiyahnya, zahiriyah mah, atau haram dari segi hukmiyahnya. Mananya Pak? Mananya Bapak jadi orang tua, kita kerja mesti selektif, hati-hati, jangan sampai dalam kerja kita ini bersentuhan dengan hal yang haram. Kalau Bapak sayang sama anak kita pengen sukses mondok Pak, cari itu sumber yang sehalal mungkin, yang haram jauhin. Kasihan anak saya. Sebab hati-hati nih, ya, apabila ada orang tua yang kerja kemudian dia pulang membawa barang haram,
bawa haram tuh makanan atau minuman, kemudian dia suapkan kepada anak istrinya, itu sama saja orang tua tadi nyuapin bara api ke dalam mulut keluarganya. Bara api. Ya, ada sebagian ulama mengatakan seperti nyuapin racun ke dalam mulut anaknya. Bapak mau ngeracun anak kan? Saya mau tanya Pak, Bapak mau nggak ngeracun anak sendiri? Banyak sekarang orang tua nyuapin anaknya dengan bara haram. Itu seperti itu tamsilnya analoginya ya. Baik, saya kira cukup. Udah masuk waktu Isya. Ya, mudah-mudahan 3 poin ini bisa difahami ya. Ini nasihat buat kita juga buat anak-anak kita tuh. Yang pertama tadi, tanamkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, jaga lisan. Yang ketiga, pastikan apa yang kita makan barang halal insyaallah ya. Ya, baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.